Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Bagus Aprianto dengan nomor induk mahasiswa 190713001. Saya Alia Safira Rahmadani dengan NIM 1910713055. Saya Sartika Livia dengan NIM 1910713067. Uji hipotesis perbedaan dua min atau UJT merupakan pengujian data statistik yang membandingkan dua min pada kelompok. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui tingkat keefektifan maupun pengaruh yang signifikan untuk suatu metode atau variabel terikat terhadap variabel bebas. Nah, uji hipotesis perbedaan dua min ini termasuk dalam uji statistik parametrik. Hal ini dikarenakan data distribusi yang digunakan ialah menggunakan data distribusi normal atau simetris atau Gauss. Nah, contoh dari uji hipotesis perbedaan dua min ini ialah menentukan perbedaan parameter atau rata-rata tekanan darah yang dimiliki Kota Bandung dan Kota Surabaya. Nah, berdasarkan karakteristik yang dimilikinya, uji hipotesis perbedaan dua min ini terdapat dua kelompok, yaitu uji beda dua min independen dan uji beda dua min dependen. Pada pengujian suatu hipotesis dibutuhkan asumsi dasar atau syarat untuk memudahkan para peneliti dalam menguji suatu penelitiannya. Nah, secara umum, uji hipotesis perbedaan dua min atau uji T memiliki asumsi. Yang pertama, sampel berdistribusi normal atau mendekati normal. Jika tidak berdistribusi normal, maka bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, jumlah sampel ditambah kemudian diuji kembali. Atau data yang sudah ada transformasi ke bentuk tertentu, misalnya ke bentuk logaritma, integral, atau resiprokal, lalu dilakukan pengujian kembali. Lalu, asumsi hipotesis perbedaan dua min yang kedua, besaran T hitung bisa ditentukan dengan data kemungkinan. Nah, dua kemungkinan ini ialah varians kedua populasi yang diuji sama atau varians kedua populasi yang diuji berbeda. Dikarenakan perbedaan dua min ini memiliki dua kelompok, maka kedua kelompok itu tiap masing-masing memiliki asumsinya sendiri. Untuk perbedaan dua min independen memiliki asumsi data berdistribusi normal atau simetris, lalu kedua kelompok data independen, lalu yang terakhir variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategori dalam dua kelompok. Nah, lalu pada perbedaan dua min dependen memiliki asumsi. Yang pertama distribusi normal, kedua kelompok merupakan dependen atau pair, lalu yang terakhir variabel yang digunakan berbentuk numerik dan kategorik dalam dua kelompok. Nah, selanjutnya ada jenis uji beda dua min dependen. Jenis uji beda dua min dependen. Tujuannya adalah untuk menguji perbedaan mean antara dua kelompok data dependen. Nah, syarat-syarat yang harus ada dalam pengujian ini adalah distribusi data normal, kedua kelompok data dependen atau pair, jadi ada sebelum dan sesudah, lalu jenis variabel adalah numerik dan kategori atau dua kelompok. Nah, ini dia rumusnya teman-teman, gampang kok. Jadi rumusnya adalah T sama dengan rata-rata deviasi dibagi standar deviasi per akar N dengan rumus rata-rata deviasi seperti berikut ini. Nanti teman-teman mencari selisih dari uji sebelumnya dan uji sesudahnya. Lalu selisih-selisih tersebut ditotalkan, kemudian dibagi N atau dibagi banyaknya data. Nah, untuk rumus dari standar deviasi sendiri seperti berikut ini. Pasti kalian udah tahu dong kalau standar deviasi itu adalah akar dari varians. Ini dia contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh vitamin B12 terhadap penyakit anemia. Sejumlah 10 penderita diberi suntikan vitamin B12 dan diukur kadar Hb darah sebelum dan sesudah pengobatan. Hasil pengukuran adalah sebagai berikut. Nah, di situ ada data sebelum dan sesudahnya. Lalu tadi disebutkan bahwa ada 10 penderita yang diberi suntikan, berarti N-nya adalah 10. Coba Anda buktikan apakah ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sesudah pemberian suntikan vitamin B12 dengan alfa 15%. Yuk kita kerjakan.
Langkah yang pertama, tentu kita harus menyusun hipotesisnya. H0, tidak ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12. Ha-nya, ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12. Lalu, kita lakukan perhitungan uji T. Nah, langkah yang pertama, kita harus cari tahu nih deviasinya teman-teman. Kan tadi sudah ada data sebelum dan data sesudahnya. Lalu kita cari deviasinya dengan mencari selisihnya. Seperti contoh di bawah ini. Yang pertama ada 12,2 dan 13,0. Nah, selisihnya itu 0,8 kan? Maka 0,8 ini menjadi deviasinya. Lalu yang kedua ada 11,3 dan 13,4. Selisihnya yaitu 2,1. Maka 2,1 ini menjadi deviasinya. Nah, deviasi-deviasi yang sudah kita cari, kita totalkan. Jumlahnya yaitu 18,6. Setelah kita mengetahui total deviasi tadi, maka kita sekarang mencari rata-rata deviasinya. Rata-rata deviasi yaitu total deviasi dibagi N atau banyaknya data. Maka kita dapatkanlah 18,6 dibagi 10, yaitu 1,86. Setelah itu, kita sekarang mencari standar deviasinya. Seperti rumus yang sudah ada di awal tadi. Jadi standar deviasi itu adalah akar dari sigma D dikurang rata-rata D lalu dikuadratkan dan dibagi N-1. Jadi setelah kita dihitung yaitu hasilnya 0,60. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Nggak lupa dong tadi rumusnya apa? T yaitu rata-rata deviasi dibagi standar deviasi per akar N. Rata-rata deviasinya 1,86 dibagi standar deviasinya 0,60 per akar N, berarti akar 10. Nah, setelah kita hitung, dapatlah angka T sama dengan 9,80. Dari nilai T tersebut, dicarilah nilai P dengan melalui tabel T. Dari soal yang tadi, diperoleh nilai T sama dengan 9,80 dan DF-nya N-1 atau 10 dikurang 1 sama dengan 9. Maka nilainya ada di sebelah kanan dari nilai tabel, yaitu 3,250 dengan P sama dengan 0,005. Jadi kalau kalian lihat tabel T, di bagian atas itu ada alfanya, di bagian kirinya itu ada DF-nya. Kalian tinggal cari yang DF-nya 9 dan alfanya 0,005 karena alfa kita itu 5%. Ketemulah angka 3,250. Nah, karena ada di sebelah kanan dari nilai tabel, berarti nilai P-nya kurang dari 0,005. Karena ujinya tutel, kalian tahu kan bedanya one-tel dan two-tel? Nah, di sini ujinya tutel, maka nilai P-nya harus dikali 2. Jadi, P sama dengan 0,05 dikali 2, maka diperolehlah nilai P kurang dari 0,01. Selanjutnya, kita ke keputusan uji statistik. Hasil perhitungan menghasilkan nilai P kurang dari 0,01, yang lebih kecil daripada nilai alfa, yaitu 0,05. Maka, dapat diputuskan H0 ditolak. Jadi, dengan menggunakan alfa 5%, dapat disimpulkan bahwa secara statistik ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sesudah diberi suntikan vitamin B12 dengan nilai P kurang dari 0,01. Selanjutnya, jenis uji beda dua mean independen. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui perbedaan mean dua kelompok data independen dengan syarat yang harus dipenuhi, yaitu data berdistribusi normal atau simetris, kedua kelompok data independen, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategori dengan hanya dua kelompok. Di dalam uji beda dua mean independen terdapat uji homogenitas varian. Perhitungannya dengan menggunakan uji F. F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat dengan DF1 sama dengan N1-1 dan DF2 sama dengan N2-1. Pada perhitungan uji F, varian yang lebih besar berfungsi sebagai pembilang dan varian yang lebih kecil berfungsi sebagai penyebut. Nah, di dalam uji homogenitas varian ini terdapat dua, ada uji untuk varian sama dan uji untuk varian beda. Yang pertama, uji untuk varian sama. Uji beda dua mean dapat dilakukan dengan menggunakan uji Z atau uji T.
Uji Z dapat digunakan bila standar deviasi populasi diketahui dan jumlah sampel besar, lebih dari 30. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dilakukan uji T. Nah, berikut ini rumus untuk varian sama. T sama dengan X1 dikurang X2 dibagi SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Lalu rumus SP kuadratnya sama dengan N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2. Dengan DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Keterangannya adalah N1 atau N2 yaitu jumlah sampel kelompok 1 atau 2. S1 atau S2 yaitu standar deviasi sampel kelompok 1 dan 2. Contoh soal. Seorang pejabat Depkes berpendapat bahwa rata-rata nikotin yang dikandung rokok jarum lebih tinggi dibandingkan rokok Wismilak. Untuk membuktikan pendapatnya, dilakukan penelitian dengan mengambil sampel secara random, 10 batang rokok jarum dan 8 batang rokok Wismilak. Dari hasil pengolahan data, dilaporkan bahwa rata-rata kadar nikotin rokok jarum adalah 23,1 mg dengan standar deviasi 1,5 mg. Sementara itu, kadar nikotin pada rokok Wismilak rata-rata 20,0 mg dengan standar deviasi 1,7 mg. Berdasarkan data tersebut, ujilah pendapat pejabat Depkes tersebut dengan menggunakan alfa 5%. Yuk, kita coba jawab. Langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan homogenitas varian kedua data dengan menggunakan uji F. Lalu, kita susun hipotesisnya. H0, varian kadar nikotin jarum, sama dengan varian kadar nikotin Wismilak. H-nya, varian kadar nikotin jarum, berbeda dengan varian kadar nikotin Wismilak. Lalu, kita lakukan perhitungan uji F. F sama dengan 1,7 kuadrat dibagi 1,5 kuadrat, sama dengan 1,28. DF1-nya 8 dikurang 1, yaitu 7, dan DF2-nya 10 dikurang 1, yaitu 9. Dari nilai F dan kedua DF tersebut, kemudian dilihat pada tabel F. DF1-nya sama dengan 7 sebagai numerator, dan DF2-nya 9 sebagai denominator. Diperolehlah nilai F sama dengan 1,28 yang menunjukkan P lebih dari 0,100. Sehingga keputusannya H0 gagal ditolak. Ini berarti varian kadar nikotin rokok jarum sama dengan varian kadar Wismilak. Langkah selanjutnya adalah menguji perbedaan mean kedua kelompok data tersebut dengan menggunakan uji T untuk varian yang sama. Nah, kita rumuskan hipotesisnya. H0, mean kadar nikotin jarum sama dengan mean kadar nikotin Wismilak. Ha-nya, mean kadar nikotin jarum lebih tinggi dibandingkan Wismilak. Nah, dengan hal seperti di atas, maka diuji dengan one tail atau satu arah atau satu sisi. Lalu, kita lakukan perhitungan uji T. SP kuadrat sama dengan 10 dikurang 1 dikali 1,5 kuadrat ditambah 8 kurang 1 dikali 1,7 kuadrat dibagi 10 ditambah 8 dikurang 2. Maka dihasilkanlah 2,53. Jadi, SP itu sama dengan akar dari 2,53, yakni 1,59. Nah, kita masukkan ke dalam rumus T. T sama dengan 23,1 dikurang 20 dibagi 1,59 dikali akar dari 1 per 10 ditambah 1 per 8. Maka nilai T-nya sama dengan 4,1. Dengan DF sama dengan 10 ditambah 8 dikurang 2 sama dengan 16. Kemudian, dicari nilai P dengan menggunakan tabel distribusi T. Diperolehlah nilai T sama dengan 4,1 dengan DF 16, maka nilai P-nya adalah kurang dari 0,0005. Keputusan uji statistik. Hasil perhitungan menghasilkan nilai P kurang dari 0,0005 yang lebih kecil daripada nilai alfa, yaitu 0,05. Maka, dapat diputuskan H0 ditolak. Dengan menggunakan alfa 5%, dapat disimpulkan bahwa secara statistik, kadar nikotin jarum memang lebih tinggi dibandingkan kadar nikotin Wismilak dengan P kurang dari 0,0005. Uji untuk varian berbeda. Untuk varian yang berbeda, bentuk ujinya menggunakan uji beda dua mean uji T.
dengan varian beda. Bentuk rumusnya sebagai berikut. T sama dengan X1 dikurang X2 dibagi akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Untuk degree of freedom tidak bisa dengan rumus biasa, df sama dengan N1 tambah N2 min 2. Jadi, menggunakan rumus khusus. Jadi, df-nya sama dengan S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2, tutup kurung dikuadratkan dibagi S1 kuadrat per N1 dibagi N1 min 1 ditambah S2 kuadrat per N2 dibagi N2 min 1. Yuk, kita ke contoh soalnya. Suatu studi dilakukan untuk membandingkan kinerja para pedagang kaki lima di Pasar Sudirman Pontianak dengan kinerja para pedagang asongan di Terminal Batu Layang Pontianak. Kinerja diukur berdasarkan margin yang diperoleh perharinya, persentase keuntungan dari omset penjualan. Dari populasi pedagang kaki lima diambil sampel random 36 orang, dan dari perhitungan yang dilakukan diperoleh data bahwa margin rata-rata per hari adalah 15% dengan deviasi standar 2%. Populasi pedagang asongan diambil sampel sebanyak 30 orang dengan margin rata-rata per hari 13% dengan deviasi standar 1,5%. Dalam studi digunakan taraf signifikan 0,05. Langkah pertama, kita susun dulu hipotesisnya. H0 tidak ada perbedaan yang signifikan antara margin rata-rata per hari antara pedagang kaki lima dengan pedagang asongan. HA-nya ada perbedaan yang signifikan antara margin rata-rata per hari antara pedagang kaki lima dengan asongan. Nah, uji statistiknya dengan uji ZN lebih dari 30. Taraf signifikannya kan 0,05. N1-nya 36, N2-nya 30. Nah, nilai kritis Z 0,025 yaitu 1,96. Harga uji statistik yang dihitung dari sampel yakni Z sama dengan X1 dikurang X2 dibagi akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Jadi, 15 dikurang 13 dibagi akar dari 2 kuadrat per 36 ditambah 1,5 kuadrat per 30 sama dengan 4,636. Kesimpulannya, Z 0,025 yaitu 1,96 dan Z hitungnya 4,64. Maka diperoleh Z hitung lebih besar dari Z 0,025. Maka H0 ditolak. Artinya, ada perbedaan yang signifikan antara margin rata-rata per hari antara pedagang kaki lima dengan pedagang asongan dengan 0,05. Lalu materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai aplikasi uji hipotesis beda 2 min. Yang pertama yaitu ada uji beda 2 min data dependent, yaitu ada contoh soal suatu uji penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat telah dilaksanakan dan didapat data sebagai berikut. Yaitu yang didapat yaitu data pengetahuan sebelum penyuluhan atau pre dan pengetahuan setelah penyuluhan. Adapun data-data seperti gambar pada berikut. Lalu, selidikilah dengan alfa sama dengan 1%. Apakah model penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat? Nah, bagaimana sih cara penyelesaian terhadap soal tersebut? Nah, yang pertama kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada H0, yaitu tidak ada perbedaan pengetahuan antara sebelum dan setelah penyuluhan. HA-nya yaitu ada peningkatan pengetahuan setelah penyuluhan dibanding sebelum penyuluhan. Lalu yang diketahui tadi yaitu adalah nilai alfa sama dengan 1%. Jika kita konversi menjadi desimal, maka bentuknya menjadi 0,01. Untuk menyelesaikan soal tersebut dibutuhkan rumus, yaitu rumusnya seperti yang tertera pada gambar di samping. Selanjutnya, kita harus menghitung rumus statistik penguji. Nah, sebelum menghitung rumus statistik penguji, kita harus mencari tahu beda dari nilai data tersebut. Nah, cara mencari bedanya yaitu dengan cara nilai post-test dikurang dengan nilai pre-test. Nah, data di samping atau tabel di samping sudah menunjukkan beda nilai dari data-data tersebut.
Selanjutnya kita harus menghitungnya dengan rumus, yaitu rumusnya sama dengan T sama dengan sigma D dibagi akar N dikali sigma D kuadrat dikurang sigma D dikuadratkan dibagi N-1. Nah, setelah itu kita masukkan dengan angkanya, yaitu T sama dengan 19 dibagi akar 12 dikali 61 dikurang 19 dikuadratkan dibagi 12 dikurang 1. Nah, setelah dihitung ketemu hasilnya T sama dengan 3,27. Selanjutnya kita mencari nilai DF. Nah, cara mencari nilai DF ini menggunakan rumus yaitu N-1. Nah, N-nya sudah diketahui yaitu 12, berarti 12 dikurang 1 sama dengan 11. Nah, selanjutnya kita melihat berdasarkan nilai pada tabel. Nah, yaitu harus diketahui dulu alfanya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa alfa pada data tersebut yaitu 1% atau sama dengan 0,01. Nah, setelah kita melihat tabel, maka diketahui nilai T tabel tersebut yaitu 2,718. Nah, maka selanjutnya kita bisa gambarkan daerah penolakan terhadap data tersebut. Nah, karena T-nya tadi diketahui 3,27, sedangkan daerah penolakannya 2,718, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Jadi disimpulkan bahwa ada peningkatan pengetahuan setelah penyeluhan dibanding sebelumnya pada alfa sama dengan 1%. Selanjutnya kita menghitung aplikasi uji beda dua min data independen. Nah, berikut sudah terdapat salah satu contoh kasusnya, yaitu pengukuran sumber kebisingan pada dua industri didapatkan data sebagai berikut, yaitu tingkat kebisingan pada sumber bising industri semen dan baja. Nah, di samping sudah terdapat tabel yang memuat data-data dari sumber bising tersebut. Lalu pertanyaannya, selidikilah dengan alfa sama dengan 5%. Apakah ada perbedaan tingkat kebisingan antara industri semen dan industri baja? Lalu, bagaimana sih cara melakukan penyelesaian dari soal tersebut? Nah, pertama-tama kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada H0. H0-nya yaitu kebisingan semen sama dengan kebisingan baja, sehingga tidak ada perbedaan antara kebisingan industri semen dan baja. Lalu yang kedua itu ada HA, yaitu kebisingan semen tidak sama dengan kebisingan baja, sehingga terdapat perbedaan kebisingan antara industri semen dan baja. Setelah itu kita harus mengetahui level signifikansi atau yang sudah diketahui dalam soal tersebut, yaitu alfanya sama dengan 5%. Atau jika dikonversikan menjadi desimal maka menjadi 0,05. Nah, setelah itu kita harus mencari tahu dulu rumus statistik penguji. Nah, di samping sudah terdapat rumus statistik pengujinya. Belum menghitung nilai statistik penguji, kita juga harus mencari tahu nilai rata-rata dari data tersebut. Nah, selain mencari nilai rata-ratanya, kita harus mengkuadratkan nilai rata-rata dari data tersebut. Nah, data di samping sudah menunjukkan nilai rata-rata dan rata-rata kuadrat data tersebut. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu S kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan dibagi N1 ditambah sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 dikuadratkan dibagi N2 per N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, lalu kita masukkan angka-angkanya dan didapatkan hasil S2 sama dengan 169,97. Nah, setelah kita mencari S kuadratnya, selanjutnya yang harus kita cari kembali yaitu nilai T. Nah, rumus dari nilai T ini yaitu T sama dengan mutlak rata-rata X1 dikurang rata-rata X2 dibagi akar S kuadrat per N1 ditambah S kuadrat per N2. Lalu dimasukkan
Angka-angkanya yaitu didapatkan nilai T sama dengan 0,92. Selanjutnya, kita harus mencari nilai dari DF. Nah, rumus dari nilai DF tersebut yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, kita dapatkan N1-nya yaitu 11 ditambah N2-nya 11 dikurang 2 sehingga hasil DF sama dengan 20. Nah, selanjutnya kita mengetahui atau mencari nilai tabel pada T. Nah, karena uji dua sisinya, maka kita harus mengetahui alfanya. Nah, tadi alfanya sama dengan 5% atau 0,05 dan DF-nya 20. Nah, maka didapat nilai T tabel yaitu plus minus 2,086. Kenapa plus minus? Karena di sini kita menggunakan uji dua sisi. Lalu, kita dapat menggambarkan daerah penolakan dari data tersebut. Nah, gambarnya tersedia di samping. Nah, selanjutnya, karena nilai T tadi 0,92 dan nilainya kurang dari 2,086, berarti H0 diterima dan HA ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kebisingan di industri semen dan baja pada alfa sama dengan 5%.